Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firlanda Una dengan NIM 21105-2018. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari penggolongan data statistik yang untuk memenuhi tugas dari mata kuliah statistik pendidikan. Nah, yang pertama yaitu data statistik berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama data kontinu. Data kontinu adalah data statistik yang angka-angkanya merupakan deretan angka yang sambung menyambung. Nah, contohnya berikut ukuran tinggi badan dari setiap para member BTS, dari yang tinggi 174 sampai 181. Nah, contoh tersebut merupakan dari contoh data kontinu karena dari angka terkecil sampai angka terbesar, yaitu angka 174 sampai angka 181. Oke. Kemudian yang kedua yaitu data distrik. Nah, data distrik adalah data yang hanya dapat mengambil nilai tertentu. Dengan kata lain, yaitu data distrik adalah data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Nah, contohnya seperti berikut data umur anggota BTS dari yang tertua sampai yang termuda. Nah, dari umur 31 tahun sampai umur 26 tahun. Di sini data umur BTS merupakan salah satu contoh data distrik karena tidak berbentuk pecahan, akan tetapi berbentuk bilangan bulan. Kemudian data statistik berdasarkan angka. Yang pertama yaitu data nominal, yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu. Nah, contohnya berikut data jumlah siswa MTS Al-Falah Limbota Barat menurut kelas 7 dan jenis kelamin. Nah, di sini terdapat kelas 7A, 7B, 7C, 7D, dan 7E. Nah, di sini ada penggolongan, yaitu penggolongan laki-laki dan penggolongan perempuan. Nah, data di laki-laki di 7A terdapat 14 orang, kemudian di perempuan terdapat 18 orang, dan seterusnya. Nah, itulah contoh dari data nominal. Kemudian data ordinal, yaitu data yang urutan. Data ordinal juga disebut data urutan, yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan atau kedudukan, atau data yang digunakan untuk membedakan serta sudah dapat digunakan untuk menunjukkan tingkatan. Nah, contoh yang saya bisa berikan yaitu berikut adalah jumlah pernyataan setuju dan tidak setuju dari kumpulan diskusi tentang acara prom night siswa kelas 3 SMA dan siswa kelas 3 SMA 2 Limboto. Nah, di sini yang setuju terdapat 47 orang dan tidak setuju 12 orang. Kemudian data interval. Nah, data interval adalah data statistik yang dimana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang sedang diselidiki atau dipersoalkan, atau juga disebut sebagai data yang dapat digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak yang sudah pasti tetapi memiliki nilai nol yang mutlak. Nah, contohnya seperti berikut, yaitu pada tabel berikut terdapat nama anggota BTS beserta umur masing-masing. Nah, di masing-masing angka umur tersebut memiliki jarak dari jarak 31 tahun ke 30 tahun, yaitu terdapat jarak 2 tahun. Nah, itulah contoh dari data interval. Kemudian data statistik berdasarkan bentuk angkanya. Nah, yaitu data tunggal. Data tunggal
adalah data statistik yang masing-masing angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan. Dengan kata lain, yaitu data tunggal adalah data statistik yang angka-angkanya tidak dikelompok-kelompokkan. Nah, contoh berikut yaitu diberikan data tinggi badan 12 orang dalam sentimeter siswa sebagai berikut. Nah, tinggi 142 terdapat 1 orang. Kemudian 144 cm yaitu ada 2 orang, 146 1 orang, 147 3 orang, 157 3 orang, 155 2 orang. Nah, di sini tidak ada di sini data tunggal yaitu data yang hanya satu. Datanya yang hanya satu, jadi tidak dikelompok-kelompokkan. Baiklah, kemudian data kelompok. Nah, data kelompok adalah data statistik yang disusun dalam kelas-kelas interval tertentu. Contoh, data berikut adalah nilai matematika hasil ulangan harian dari 41 siswa. Nah, angka-angkanya di kelompok-kelompoknya yang seperti apa? Yang seperti dalam tabel berikut, yaitu 42 sampai 46. Nah, 42 sampai 46 termasuk dalam pengelompokan karena 41 sampai 46 itu terdapat 42 sampai 46 itu terdapat dalam pengelompokan karena terdapat 42, 43, 44, 45, dan 46. Nah, angka-angka tersebut merupakan data pengelompokan. Data kelompok. Baiklah, kemudian data statistik. Nah, kemudian data statistik berdasarkan sumbernya. Kemudian data primer yaitu data statistik yang diperoleh atau bersumber dari tangan pertama. Contohnya yaitu berikut data jumlah siswa kelas 1 SDN 2 Limboto yang diperoleh dari wali kelas 1 SDN 2 Limboto. Nah, contoh tersebut merupakan contoh dari data primer karena diperoleh dari wali kelas langsung atau dari orang pertama atau bersumber dari tangan pertama. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data statistik yang diperoleh atau bersumber dari tangan kedua. Nah, contohnya grup boyband asal Korea Selatan yang dijuluki BTS beranggotakan 7 orang dan memiliki fans terbanyak dari boyband lain yang disebut sebagai ARMY. Nah, data tersebut diperoleh atau bersumber dari google.com. Contoh tersebut merupakan contoh dari data sekunder karena diambil atau bersumber dari tangan kedua, yaitu google.com. Oke, kemudian data statistik berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama yaitu data seketika. Nah, data seketika adalah data statistik yang mencerminkan keadaan pada satu waktu saja. Contohnya yaitu jumlah calon presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2004. Nah, di sini terdapat waktu dan hanya di tahun 2024. Kemudian data urutan waktu. Nah, data urutan waktu ialah data statistik yang mencerminkan keadaan atau perkembangan mengenai sesuatu hal dan satu waktu ke waktu yang lain secara berurutan. Contohnya, data statistik tentang jumlah guru MA Al-Falah Limboto Barat tahun ajaran 2018 atau 2019 sampai tahun ajaran 2022 sampai 2023. Nah, contoh tersebut merupakan contoh dari data urutan waktu karena di data tersebut terdapat urutan waktu yang dari urutan waktu tahun ajaran 2018 atau 2019 sampai tahun ajaran 2022 sampai 2023. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang contoh
penggolongan data statistik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.